Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Jumpa lagi bersama Lubede Channel. Masih tetap di video-video saluran dan materi tentang pendidikan. Untuk kali ini saya akan menyampaikan materi tentang faktor menghambat perubahan sosial. Tapi sebelum saya sampaikan materi ini, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share Lubede Channel. Untuk faktor penghambat perubahan sosial, saya mengklasifikasikan menjadi 5 poin materi. Yang pertama, faktor penghambat perubahan sosial adalah kehidupan masyarakat yang terasing. Yang kedua, perkembangan ilmu pengetahuan yang terlambat. Yang ketiga, sikap masyarakat yang tradisional. Yang keempat, adanya prasangka terhadap hal-hal baru atau asing. Dan yang kelima, yakni adat istiadat. Faktor penghambat perubahan sosial yang pertama adalah kehidupan masyarakat terasing. Keadaan masyarakat yang terasing belum tentu kehendak mereka. Hal ini dapat terjadi karena kondisi daerah yang terisolasi dari jalur komunikasi dan jalur transportasi dapat menyebabkan mereka menjadi terisolasi dari masyarakat lainnya. Tentunya hal ini dapat menghambat terjadinya perubahan sosial budaya atau disebut juga social of change. Mengapa demikian? Kehidupan masyarakat terasing atau terisolasi menyebabkan masyarakat tidak mengetahui perkembangan yang terjadi pada masyarakat lainnya, sehingga mereka sangat sulit untuk berkembang dan memperkaya budayanya. Akibatnya, perubahan sosial budaya dalam masyarakat tersebut menjadi sulit terjadi. Faktor penghambat perubahan sosial yang kedua yakni adalah perkembangan ilmu pengetahuan yang terlambat. Ilmu pengetahuan adalah jendela dari perubahan sosial budaya. Ketika ilmu pengetahuan berkembang dengan baik, sudah pasti masyarakat yang bersangkutan akan mengalami perubahan sosial budaya dengan cepat. Namun sebaliknya, apabila ilmu pengetahuan dalam masyarakat lambat, maka perubahan sosial akan berjalan dengan lambat pula. Berkembangnya ilmu pengetahuan juga dapat dilihat dari maju tidaknya pendidikan dalam masyarakat itu. Ada juga daerah yang memang terisolir, terasing, terpencil, dan jauh dari masyarakat lain, sehingga sulit untuk mendapatkan ilmu pengetahuan. Tetapi banyak juga daerah yang sebenarnya terisolir atau sulit dijangkau komunikasi dan transportasi, namun memiliki keinginan kuat dalam memperoleh ilmu pengetahuan. Apakah Indonesia itu terdapat daerah yang sulit untuk mendapatkan pendidikan? Saya kira hampir semua dari Sabang sampai Merauke, pendidikan di Indonesia hampir semuanya terjangkau. Faktor penghambat perubahan sosial yang ketiga adalah sikap masyarakat yang tradisional. Pernahkah kamu mendengar atau membaca tentang kisah masyarakat suku Baduy? Ya, suku Baduy Dalam ya, atau lebih dikenal dengan Urang Kanekes. Mereka salah satu suku bangsa di daerah Banten yang masih sangat mengagungkan sikap tradisional warisan dari nenek moyang. Mereka memilih mengisolasi diri dari dunia modern. Anak-anak tidak mereka sekolahkan secara formal. Mereka hanya boleh belajar dari lingkungan alam. Pelajaran yang mereka dapatkan adalah secara turun-temurun, terutama adat istiadat warisan nenek moyang. Di masyarakat Baduy dalam tidak ada teknologi, kendaraan dan alat elektronik yang mereka pergunakan. Listrik, alat-alat elektronik
bahan-bahan kimia, sampo, sabun, televisi, handphone, dan lain sebagainya. Tidak diperkenakan untuk digunakan. Ketika ada yang berkunjung ke wilayah mereka, maka semua hal yang dilarang untuk dipergunakan juga tidak boleh dibawa. Bagi mereka, amanah leluhur adalah segalanya. Suku Baduy tidak mau menerima perubahan dari luar karena dianggap hanya akan merusak alam. Rumah tempat tinggal mereka direkatkan tanpa paku dan semen. Bangunan rumah menggunakan kayu, bambu, ijuk, dan daun pohon aren. Suku Baduy mempunyai sikap yang sudah ditanamkan sejak nenek moyang. Bagi mereka, sikap tradisi secara mutlak tidak dapat diubah. Kira-kira dapatkah kamu menemukan contoh sikap hidup yang masih tradisional dari masyarakat di Indonesia? Tentunya masih banyak ya, karena Indonesia dari Sabang sampai Merauke hampir suku bangsanya banyak banget. Faktor penghambat perubahan sosial yang keempat adalah adanya prasangka terhadap hal-hal baru atau asing. Merasakan hidup di bawah penjajah selama beratus-ratus tahun membuat bangsa Indonesia banyak yang mengalami trauma, terutama untuk golongan tua. Mereka terkadang mudah merasa curiga dan berprasangka buruk terhadap budaya asing atau hal baru yang berasal dari barat. Perasaan dan prasangka menimbulkan sikap yang acuh, tidak peduli, bahkan antipati terhadap sesuatu yang baru dari luar masyarakat. Padahal sesuatu yang berasal dari luar tersebut bisa jadi sebenarnya bermanfaat dan dapat membawa perubahan bagi kehidupan mereka. Namun ada masyarakat yang memang menanamkan sikap kepada warganya bahwa sesuatu yang berasal dari luar masyarakat hanya akan merusak alam dan kehidupan mereka. Hal inilah yang kemudian membuat suatu masyarakat tidak mengalami perubahan sosial budaya. Kira-kira Anda dapat menemukan contoh yang perilaku seperti ini enggak? Saya kira banyak. Faktor penghambat perubahan sosial yang kelima, yakni adat istiadat atau kebiasaan. Tahukah kamu yang dimaksud dengan adat istiadat atau kebiasaan? Adat merupakan pola perilaku bagi anggota masyarakat yang dilakukan berulang-ulang untuk memenuhi kebutuhan pokok. Adat biasanya bersumber dari nilai tradisional yang telah mengakar pada kehidupan suatu masyarakat. Adat istiadat telah mereka nikmati sebagai bagian dari kehidupan mereka. Selanjutnya, ketika ada hal baru yang akan menggantikan adat lama mereka, belum tentu akan diterima sebagai atau begitu saja oleh masyarakat. Adat dan cara yang sulit untuk tergantikan, misalnya mengenai bidang kepercayaan, sistem mata pencarian, cara berpakaian, pembuatan rumah, upacara adat, dan sebagainya. Misalnya adat kebiasaan dalam penggunaan alat. Penerapan alat pemotong padi dalam suatu masyarakat belum tentu akan langsung diterima begitu saja. Memotong padi menggunakan alat pemotong sederhana bagi para wanita pada masyarakat tertentu sudah dilakukan turun-temurun. Mereka mempunyai pekerjaan tambahan memotong padi dengan cara lama. Ketika ada unsur penerapan teknologi baru di masyarakatnya, mungkin penerapan alat pemotong padi ditolak penggunaannya. Terima kasih telah menyimak materi tentang faktor penghambat perubahan sosial. Ditunggu video-video dan materi berikutnya ya. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share Luwede Channel. Terima kasih. Sampai jumpa. Dadah.